Martial Dao Kaisar Agung. Bab 3396. Dia adalah Luo Xiu. Apakah dia Luo Xiu? Orang yang dikabarkan telah lama hilang dan diduga telah meninggal? Aku tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu kuat. Tampaknya ketika dia berada di tempat asal, dia belum memadatkan 3 hantu roda sumber, dan sekarang dia bahkan tidak sebanding dengan keturunan generasi ketiga dari orang suci surgawi. Tidak heran istana Jiutian ingin menekannya. Begitu seorang jenius seperti itu muncul, cahaya semua orang ditakdirkan untuk dikaburkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Haha, meskipun dia menjadi sasaran, itu tetap tidak bisa menghentikan kebangkitannya. Dia telah menjadi iklim, dengan bakat yang tak tertandingi. Pada saat ini, Luo Xiu tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Cahaya ilahi di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Mengenakan jubah hitam legam, sepasang mata sedalam bintang-bintang, dan rambut panjang berwarna ungu merah, dia berdiri di langit dengan keanggunan yang tak tertandingi. Senyuman muncul di sudut mulut Tian Yong. Di antara semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang paling memahami rasa sakit di hati Luo Xiu. Jika diberi pilihan, siapa yang punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya dan tidak berani menunjukkan identitas aslinya kepada orang lain? Siapa lagi yang ingin mengujiku? Luo Xiu melirik yang lain. Generasi ketiga orang suci surgawi telah dikalahkan. Dia ingin melihat apakah ada keturunan dari apa yang disebut tanah suci abadi ini yang dapat bertarung dengannya setelah ratusan tahun pencerahan dan latihan. 3 generasi orang suci surgawi tidak sebanding denganmu. Kakak Luo memang seorang jenius yang tak tertandingi, langka di zaman kuno. Peri Senlian tersenyum tipis dan memuji. Jelas sekali, Peri Senlian sedang menunjukkan sikapnya dan memberikan isyarat persahabatan dan tidak berniat menjadi musuhnya. Peri memuji kamu. Meskipun peri teratai ini pernah selaras dengan langit, pada saat ini, Luo Xiu tidak mengulurkan tangannya untuk memukul pria yang tersenyum itu. Karena tidak ada yang mengambil tindakan, mari kita ucapkan selamat tinggal. Luo Xiu bicara dengan tenang, lalu segera melesatkan sosoknya untuk mencari obat ajaib di dunia harta karun ini. Segera setelah itu, semua orang berubah menjadi cahaya yang melarikan diri satu demi satu dan mengambil tindakan. Baru setelah Luo Xiu dan yang lainnya di urutan pertama mulai mengambil tindakan, yang lain pun ikut mengambil tindakan, terutama menghindari arah yang dituju oleh beberapa tokoh terkemuka. Kalau mereka tidak akan bisa mendapatkan obat ajaib itu bahkan jika mereka menemukannya. Pavilion harta karun merupakan dunianya sendiri, yang menghasilkan energi spiritual kacau yang kaya, yang cocok untuk pertumbuhan pengobatan ajaib. Suasana perubahan waktu mengalir di sini. Dapat dilihat bahwa pavilion harta karun tempat obat ajaib ditanam ini telah ada sejak lama. Mungkin sudah ada sejak zaman kuno, atau bahkan lebih tua dari zaman kuno. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa obat ajaib yang ada di pavilion harta karun itu memang ditinggalkan oleh para wali di dunia abadi khusus untuk generasi muda. Karena sejak dahulu kala mereka sudah mengetahui bahwa cepat atau lambat akan terjadi perang dahsyat yang ketiga. Obat ajaib tingkat bangsawan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu merasakan aura khusus dan menemukan obat ajaib pertama. Yang disebut obat ajaib tingkat mulia bersesuaian dengan obat ajaib tingkat suci. Artinya obat ajaib tingkat ini akan memberikan manfaat besar bagi para biksu di alam tingkat suci. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung mengambil obat ajaib ini. Meskipun obat ajaib ini tidak banyak berpengaruh padanya, jika dia menelannya saat level kultivasinya sangat terkuras, dia dapat dengan cepat memulihkan level kultivasinya. Mengenai alkimia, Luo Xiu sudah lama tidak membuat alkimia. Faktanya, selama bertahun-tahun, sebagian besar pengalamannya adalah pada deduksi jati diri, dan dia jarang memahami atau menyentuh formasi alkimia. Lagi pula, diri sejati adalah jalan yang unik bagi diri sendiri. Baik itu alkimia atau pembentukan, keduanya hanyalah pelengkap. Obat ajaib tingkat kaisar. Tiba-tiba terdengar teriakan bahwa seseorang telah menemukan obat ajaib yang lebih canggih. Yang disebut obat ajaib tingkat kaisar, ditempatkan di dunia Tao yang tak berujung, adalah obat ajaib tingkat paling kuat, yang sangat langka dan sulit ditemukan. Bahkan di dunia abadi dengan sumber daya yang lebih melimpah, obat ajaib tingkat ini jarang ditemukan. Banyak orang kuat di alam Kaisar Agung menganggapnya sebagai harta karun. Bagaimana bisa dengan mudah diberikan kepada generasi muda untuk diolah dan digunakan? Seiring berjalannya waktu, banyak orang telah memperoleh sesuatu. Dengan obat ajaib untuk meningkatkan kultivasi dan alam mereka, mereka setidaknya dapat menghemat ratusan atau ribuan tahun latihan keras.
Di satu tempat, 10 ramuan ajaib ditemukan, masing-masing seterang malam dan sekuat kabut. 10 obat ajaib tingkat kaisar. Bahkan Luo Xiu pun tergerak saat melihatnya. Pada saat yang sama, orang lain menemukan tempat ini, dan perkelahian sengit pun terjadi. Gulungan. Dengan teriakan marah yang mengguncang langit, Zan Kunlun datang untuk membunuh dengan momentum yang dahsyat. Kaulah yang seharusnya keluar. Luo Xiu mencibir, lalu melangkah maju, mengangkat tangannya dan melancarkan serangan segel tinju. Ledakan. Tabrakan dahsyat terjadi, dan tubuh Luo Xiu melonjak dengan cahaya ilahi, seperti gunung berapi yang meletus, dan auranya sangat kuat dan menakutkan. Karena jati dirinya sudah tidak tersembunyi lagi, maka sudah sewajarnya ia tidak perlu lagi menyembunyikannya, tidak perlu lagi ada rasa ragu dan takut dalam bertindak. Orang tua berpakaian putih itu pasti memiliki status yang sangat tinggi di True Self Academy. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima bimbingan dari Imperial Master. Implikasinya adalah bahwa dia juga memberitahu Luo Xiu bahwa sebagai penerus murid yang diakui secara pribadi oleh Imperial Master, Luo Xiu dianggap sebagai muridnya. Setengah dari saudara junior, dia memiliki niat untuk melindunginya. Berdengung, sosok Zan Kunlun melesat cepat, dan dia tidak memilih untuk berhadapan langsung dengan Luo Xiu. Bagaimanapun, 3 generasi orang suci surgawi dikalahkan di tangannya. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir pertempuran dengan Kunlun, tujuannya adalah untuk merebut obat ajaib. Selama dia bisa mendapatkan obat ajaib, bahkan jika Luo Xiu lebih kuat darinya, dia tidak akan bisa merebutnya. Luo Xiu tidak terlalu agresif. Dia juga tahu bahwa orang-orang di level sage surgawi generasi ketiga, Zan Kunlun dan yang lainnya tidak jauh lebih buruk darinya. Segera, Luo Xiu bergegas maju dengan kekuatan bertarungnya yang dahsyat dan mendapatkan obat ajaib. Tepat saat dia hendak memasukkan obat ajaib ke dalam cincin penyimpanan, sebuah sosok tiba-tiba menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Xing Fei. Luo Xiu menyipitkan matanya, dia bisa merasakan semangat juang yang melonjak pada Xing Fei. Xing Fei, putra zaman dahulu, terkenal karena latihan tubuhnya dan tubuh yang kuat. Setelah melihat Luo Xiu juga menunjukkan tubuhnya yang kuat, dia ingin bersaing dengannya dan ingin bersaing dengannya untuk melihat tubuh siapa yang paling kuat. Ledakan. Luo Xiu juga mengangkat tinjunya dan menghantamkannya. Kedua tinju itu bertabrakan seperti bintang, pertama-tama mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan terang, lalu aura kehancuran yang mengerikan menyebar, membentuk gelombang udara mengerikan yang menyapu segalanya. Tak lama kemudian, orang lain juga datang, dan bayangan roda sumber pun muncul. Setelah berlatih selama 100 tahun, beberapa dari mereka memperoleh keberuntungan besar. Di antara mereka yang awalnya memadatkan 2 bayangan roda sumber, ada juga beberapa orang yang sangat luar biasa yang berhasil memadatkan bayangan ketiga roda sumber dan memasuki urutan pertama. Dan mereka yang awalnya memiliki 3 bayangan roda sumber semakin melunakkan dan menyempurnakan jati diri mereka yang sebenarnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Bahkan jika dia sekuat Luo Xiu, jika dia diserang oleh beberapa jenius tingkat pertama, dia hanya bisa menghindari tepi jurang untuk sementara dan tidak bisa bertarung dengan keras. Tempat ini sudah menjadi medan pertempuran para jenius roda 3 sumber. Yang lain tidak bisa masuk ke sini sama sekali, dan mereka bahkan tidak bisa mendekat. Beberapa orang mencoba mencuri obat ajaib saat banyak jenius roda 3 sumber bertarung, tetapi dampak akibatnya saja membuatnya terluka parah dan hampir mati. Bab 3397 Roda Sumber keempat. Pertarungan antara para jenius papan atas sangat sengit, terutama Luo Xiu yang menjadi sasaran khusus. Meskipun dia sangat kuat, dia cepat terluka. Meskipun lukanya tidak serius, dia masih sedikit malu dan pakaiannya robek. Rambutnya acak-acakan. Tentu saja, mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan Luo Xiu tidak akan mengalami kesulitan, dan semua orang kurang lebih terluka. Ledakan. Wanita berbaju merah itu mengambil tindakan, tetapi ditendang oleh Luo Xiu tanpa ampun. Sebuah perisai muncul, menghalangi tendangan Luo Xiu. Namun wanita berpakaian merah itu tetap terlempar, langkahnya sedikit terhuyung, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Ledakan. Seberkas cahaya mengenai bahu Luo Xiu. Orang yang menembakkannya adalah orang suci surgawi generasi ketiga. Dia membentuk segel di telapak tangannya dan menggunakan kekuatan magis. Tubuh Luo Xiu hampir jatuh dari udara, tubuhnya bergetar hebat, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau hanyalah seorang jenderal yang kalah, tapi kau masih berani menyerangku? Luo Xiu sedikit marah. Meskipun itu adalah pertarungan jarak dekat,
orang-orang ini seringkali mengincarnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana mungkin dia tidak dapat mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju? Kecuali jika kerajaannya dapat mencapai alam suci dalam posisi sempurna. Dengan transformasi kekuatan tempur seperti itu, adalah mungkin untuk mengalahkan orang-orang ini. Ledakan. Zan Kunlun datang dari sisi lain, dan pada saat dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dia benar-benar menggunakan 9 teknik rahasia untuk menumpuk. Kembali, Luo Xiu berteriak dingin, membentuk segel tinju dengan tangannya dan meninju langit. Ledakan. Pukulan mematikan dari keduanya bertabrakan dengan keras, dan pada saat tabrakan, Luo Xiu tiba-tiba meninggalkan Zan Kunlun sebagai lawannya, dan tubuhnya berubah menjadi kilat, seperti seekor naga, dan bergegas menuju orang suci surgawi ketiga. Pada saat ini, kekuatan tempur Luo Xiu meledak dan mencapai puncaknya. Setelah hanya belasan ronde, dia meninju dada orang suci surgawi generasi ketiga. Meskipun dia dilindungi oleh harta rahasia, dia dipukuli sampai dia muntah darah dan terbang mundur. Terlalu hebat. Riak biru emas menyebar. Luo Xiu berbalik dan membuat segel, melemparkan teknik Gui Yi, dan Zan Kunlun juga terbang keluar. Xing Fei, kamu benar-benar ingin bersaing denganku secara fisik? Kalau begitu, biarkan kamu melihat apakah tubuh fisikku dapat menekanmu. Luo Xiu meledak, cahaya sucinya menyala seperti api, dan dia menembak banyak orang satu demi satu. Tidak lama kemudian perkelahian itu berangsur-angsur berakhir, dan Luo Xiu juga menyambar 3 dari 10 obat ajaib tingkat kaisar. Setelah pertempuran memperebutkan obat ajaib di pavilion harta karun berakhir, pada dasarnya setiap murid akademi memperoleh sesuatu. Setelah kembali ke rumah, mereka langsung memilih untuk mundur, berharap dapat menembus alam yang lebih tinggi. Hasil panen Luo Xiu dapat dianggap sebagai salah satu yang terbesar di antara semua orang. Setiap obat ajaib tingkat kaisar mengandung sejumlah besar esensi, dan bahkan laut mengandung misteri jalan besar. Setelah setiap ramuan ajaib dimurnikan, Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan energi yang sangat murni terus-menerus mengalir melalui tubuhnya. Beberapa kotoran hitam samar-samar dikeluarkan dari tubuhnya yang sudah sangat kuat. Anda harus tahu bahwa orang kuat yang telah mencapai tingkat ini telah mengolah tubuh yang bersih, tetapi sekarang masih ada kotoran yang dikeluarkan, yang berarti transformasi yang lebih dalam. Meskipun tingkat obat ajaib tingkat kaisar sama dengan obat ajaib terkuat di dunia tanpa akhir, jalan dunia abadi lebih lengkap dan kuat, dan ditambah dengan makanan di pavilion harta karun, obatnya jauh lebih kuat. Petik 2. Luo Xiu sedikit terkejut. Dia telah mengambil 3 obat ajaib tingkat kaisar secara total. Sekarang dia hanya menggunakan 1 dari mereka dan memperoleh keuntungan yang tak terduga. Jika dia memurnikan 2 sisanya bersama-sama, apakah dia dapat mencapai terobosan? Belenggu, apakah kamu telah memasuki alam suci? Ketika Luo Xiu berlatih dalam pengasingan, semua orang juga melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu dengan tenang. Pada hari ini, suara keras bergema di langit di atas True Self Academy, membuat banyak orang khawatir. Apa yang terjadi? Siapa yang sedang mengasingkan diri di tempat itu, membuat keributan besar? Aku hampir mengira seseorang akan lolos dari kesengsaraan. Visi tak terbatas muncul, dan kekuatan jalan melonjak. Itu tidak sederhana. Luo Xiu sendiri yang sedang berlatih tidak menyadari semua ini, karena saat obat-obatan sihir tingkat kaisar disempurnakan dan diserap olehnya, dia sendiri juga mencapai titik kemacetan, dan saat ini sedang mengalami dampak dan transformasi. Tempat itu seharusnya menjadi tempat Luo Xiu mengasingkan diri. Apakah itu dia? Tidak heran dia bisa membuat keributan besar, seorang pria kuat yang bisa sendirian melawan beberapa penyihir cakra sumber 3 dimensi. Lebih dari itu, dia telah membunuh para penyihir top di dunia Annihilation sebelumnya di medan perang Nirvana, dan setelah mengalami warisan dan pengobatan ajaib secara berturut-turut, tampaknya dia akan memasuki dunia baru. Sebelum dia berhasil, dia membuatku sulit untuk menunggu dan melihat punggungnya. Jika dia berhasil lagi, bukankah itu berarti aku bahkan tidak bisa melihat punggungnya? Banyak orang yang sedikit tidak berdaya. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah anak ajaib, tetapi anak ajaib lebih menyebalkan daripada anak ajaib. Beberapa hari kemudian, orang suci surgawi generasi ketiga telah keluar dari pengasingan. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah matanya. Pada saat ini, 2 bentuk pedang emas mengembun menjadi pupil tegak. Hanya dengan melihat orang-orang akan membuat orang merasa bahwa ada pembunuhan tanpa akhir. Hanya dengan membunuh, itu membuat orang hampir tenggelam.
Setelah keluar dari pengasingan, petapa surgawi ketiga tentu saja mendengar tentang Luo Xiu. Sekarang setelah levelnya meningkat lagi, dia ingin bertarung dengannya untuk menghapus rasa malu karena kalah. Namun, Luo Xiu belum meninggalkan tempat pengasingannya saat ini, dan begitu dia melakukannya, dia pasti akan memasuki negara itu. Dia tidak yakin. Asalkan aku bisa menguasai ilmu pembantaian Wuliang hingga tingkat yang sangat tinggi, kemudian meningkatkan ilmu suci langit Wuliang ke tingkat yang lebih tinggi lagi, maka tidak akan ada seorang pun di generasiku yang dapat menjadi lawanku. Bahkan dia, Luo Xiu. Teknik suci Wuliang Tian adalah keterampilan tingkat abadi, dan sihir pembantaian Wuliang dikenal sebagai salah satu dari 3 teknik pembunuhan utama di dunia abadi. Keduanya digabungkan menjadi satu, dan kekuatannya tak terukur. Semua lawan hanya bisa dimusnahkan menjadi abu. Dari sudut pandang orang suci surgawi ketiga, alasan mengapa ia kalah dari Luo Xiu terakhir kali adalah karena ia gagal mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan membunuh sihir dan orang suci surgawi. Begitu keduanya dapat dicapai, ia pasti akan menjadi tak terkalahkan dan tidak akan ada ketegangan. Hal ini karena bahkan di antara 2 generasi orang suci surgawi sebelumnya, mereka hanya mencapai prestasi yang sangat tinggi dalam satu aspek, yakni pembasmi sihir dan seni orang suci surgawi. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mengimbangi mereka dan mengolah keduanya ke tingkat tinggi di waktu yang sama. Tidak butuh waktu lama, Zhan Kunlun juga telah keluar dari pengasingannya. Setelah 2 kesempatan, auranya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ketika Zhan Kunlun keluar dari pengasingan, Xing Fei juga keluar dari pengasingan pada saat yang sama. Keduanya merasakan aura tersebut. Mereka saling memandang dari jarak jauh dan merasakan aura yang kuat dan luas seperti lautan dari tubuh masing-masing. Akan tetapi, apakah itu generasi ketiga dari orang suci surgawi atau Zhan Kunlun, Xing Fei dan yang lainnya? Mereka semua harus mengakui bahwa Luo Xiu memang sebuah anomali, pria kuat yang melampaui imajinasi. Xing Fei tahu sesuatu. Dia tahu bahwa ada seseorang bernama Xian Fan di zaman paling kuno. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya menjadi putra tertua, tetapi Xian Fan memilih untuk menyerah dan memenuhi saudaranya Xian Yu. Oleh karena itu, dalam pandangan Xing Fei, sang abadi di masa lalu dan Luo Xiu dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang aneh dan tak terbayangkan. Dan pada saat ini, Luo Xiu sudah berada di saat kritis. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus mampu menembus belenggu berdasarkan 3 bayangan cakra sumber. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam suci. Begitu dia menerobos alam besar, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dan dia akan memasuki level baru. Namun, apa yang tidak diharapkan Luo Xiu adalah hal ini. Dia belum berhasil mencapai alam Tuhan yang Maha Suci. Wilayah kekuasaannya masih pada tingkat puncak Kaisar Suci, namun di belakangnya, cakra sumber keempat telah mengembun. Saat roda sumber keempat muncul, gelombang aura yang besar dan tak terduga memenuhi udara. Dibandingkan dengan 3 bayangan cakra sumber sebelumnya, cakra sumber keempat ini lebih padat, hampir seperti substansi, dan aura kekuatan sumbernya lebih kuat, bahkan memberi orang ilusi bahwa ia telah menerobos ke alam sumber. Batas alam sumber adalah 3 roda sumber. 1 roda sumber yang terkondensasi adalah alam asal, 2 roda sumber adalah alam sumber, dan 3 roda sumber adalah alam penghancuran sumber. Sebelum tingkat kultivasi menembus ke alam sumber, kemampuan untuk mengembunkan 3 hantu melambangkan potensi tingkat penghancuran sumber, sehingga para jenius yang dapat menduduki peringkat pertama akan sangat dihargai. Tetapi meskipun Anda memiliki potensi, potensi tetaplah potensi. Akan ada banyak orang jenius di setiap era, tetapi hanya sedikit orang yang pada akhirnya dapat tumbuh menjadi sumber kehancuran. Namun, Luo Xiu belum pernah mendengar bahwa dia benar-benar dapat memadatkan cakra sumber keempat. Jadi apa ini? Apakah ini ranah yang benar-benar baru ataukah ia melanggar batas dan melintasi ranah ekstrim? Bab 3398 saya ingin kembali dan melihatnya. Saya merasa bahwa meskipun saya belum membuat terobosan, saya jelas tidak lagi berada di wilayah Kaisar Suci. Luo Xiu bergumam. Dia telah tinggal di wilayah Kaisar Suci untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memahami wilayah ini lebih baik daripada dia. Awalnya, dia telah memadatkan 3 hantu roda sumber. Meskipun kekuatan tempurnya mencengangkan, dia tahu betul bahwa dia masih berada di ranah Kaisar Suci dan belum dapat melangkah ke ranah baru. Tetapi setelah memadatkan hantu cakra sumber keempat, perasaan Luo Xiu benar-benar berbeda. Karena pada saat ini, apakah itu kekuatan jalan besar atau aspek lainnya, dia benar-benar terpisah.
dan dia jelas bukan lagi alam Kaisar Suci. Kondisiku saat ini seharusnya setara dengan kondisi Holy Lord. Luo Xiu diam-diam berpikir dalam hatinya, bahwa orang lain memulai dari orang yang tercerahkan dan memadatkan benih Tao, segel Tao, dan jiwa Tao selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mencapai alam Kaisar Agung dan membangun istana Tao. Namun, Luo Xiu telah menempuh jalan yang berbeda dari orang-orang biasa sejak ia mencapai alam pencerahan. Asal-usul jiwanya dipadatkan menjadi bentuk manusia, yang menyublim dengan transformasi alamnya sendiri. Manifestasi terakhir adalah kekuatan sumber yang dipadatkan. Semua jalan mengarah ke jalan yang sama. Walaupun metode praktiknya berbeda, tujuan akhirnya sama, yakni langsung ke sumbernya. Sekarang, dengan cara yang berbeda, dia telah melintasi penghalang Kaisar Suci dan mencapai alam yang benar-benar baru. Dia tidak tahu apakah ada orang yang pernah melakukan hal serupa di masa lalu, tetapi setidaknya, Luo Xiu belum pernah mendengar ada orang yang dapat memadatkan cakra sumber keempat di batas 3 jalan. Bayangan. Secara khusus, kekuatan sumber yang terkandung dalam hantu cakra sumber keempat yang dipadatkannya bahkan lebih kuat daripada jumlah kekuatan sumber dari 3 cakra sumber yang dipadatkannya sebelumnya. Setelah hanya puluhan ribu tahun berkultivasi, dia telah memasuki alam Dewa Suci. Hal seperti itu jarang terjadi di dunia abadi. Perasaan yang kuat ini, Luo Xiu memejamkan mata dan merasakan kekuatan yang mengalir deras di tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh dan jiwanya menyatu, seolah-olah tubuh dan jiwanya adalah satu. Dia perlahan mengulurkan tangannya, merentangkan jari-jarinya, lalu mengepalkan tangannya. Seolah-olah dunia sedang dihancurkan di antara telapak tangannya, dan aura kehancuran memenuhi udara. Ini wilayah suci milikku. Luo Xiu berkata dalam hati, orang yang disebut orang suci harus menjadi orang suci dan dihormati. Sekarang dia bukan hanya seorang yang berhasil menembus ranah kultivasi, tetapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Kakak senior Luo. Ketika Luo Xiu keluar dari pengasingannya, dia melihat seseorang menunggunya. Teratai ilahi dan teratai peri berjalan dengan langkah santai, dengan senyum menawan di wajah mereka, dan rambut hitam panjang mereka terurai di bahu, bersinar dengan kilau kristal. Di True Self Academy, banyak murid akademi juga memiliki hierarki. Di ranah dan level Luo Xiu saat ini, hanya penyihir tingkat atas yang memadatkan bayangan 3 cakra sumber yang memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Kakak senior Luo dapat melangkah maju selangkah demi selangkah dengan usahanya sendiri. Sungguh mengagumkan. Saya tidak tahu kapan kakak senior Luo punya waktu luang. Anda dapat datang ke Senmen kami dan duduk sebentar. Saya pikir jika para tetua tahu bahwa seorang jenius yang tak tertandingi seperti Anda pasti akan disambut saat Anda datang. Banyak orang di sekitar melihatnya, dan Pri Senlian secara pribadi mengundangnya. Ini jelas merupakan suatu kehormatan bagi kebanyakan orang. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, bahkan orang-orang seperti Sage Surgawi generasi ketiga dan Zan Kunlun tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Dapat dilihat bahwa Pri Senlian sangat mementingkan Luo Xiu Zhen dan ingin memenangkannya atas nama Senmen di belakangnya. Jika kamu punya waktu, pergilah dan buat keributan. Luo Xiu mengangguk, tidak menolak niat pihak lain untuk menunjukkan niat baiknya. Luo Xiu. Di sisi lain, Tian Yong juga datang, ramping dan tersenyum. Awalnya dia khawatir tentang Luo Xiu, tetapi sekarang tampaknya meskipun identitas aslinya telah terungkap, dia menjadi lebih nyaman di Akademi Diri Sejati, dan tidak seberbahaya yang dibayangkan. Aku merasa semakin tidak bisa melihatmu lagi. Sosok seseorang berjalan mendekat, menatap Luo Xiu dengan sedikit semangat untuk bertarung. Orang ini secara mengejutkan tidak lain adalah Cugu Zizi Xingfei. Setelah masa kultivasi yang rendah hati, ia telah membuat kemajuan pesat. Sekarang ia setara dengan 3 generasi orang suci surgawi dan yang lainnya, menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang. Luo Xiu juga melihat ke arah Xingfei. Dibandingkan dengan saat dia bersaing memperebutkan obat ajaib di pavilion harta karun, aura orang ini lebih terkendali. Semakin terkendali dia, semakin kuat dia, artinya semua kekuatannya terintegrasi lebih sempurna ke dalam setiap inci daging dan darah. Yang lain juga muncul satu demi satu, dan Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa aura setiap orang jauh lebih kuat, dan orang-orang seperti orang suci surgawi generasi ketiga, Zan Kunlun, dan yang lainnya telah mencapai alam suci sejak lama. Dengan kata lain, segera, selama fondasi mereka stabil sampai batas tertentu, mereka dapat mencoba menyerang wilayah Kaisar Agung. Bahkan di dunia abadi yang dihuni begitu banyak orang kuat,
hanya ada sedikit orang kuat di alam asal. Setiap Kaisar Agung dapat dianggap sebagai tokoh yang sangat penting. Begitu keadaan itu tercapai, levelnya akan benar-benar berbeda. Siapapun yang berhasil menembusnya terlebih dahulu akan menjadi yang pertama maju dan menjadi pemimpin generasi ini. Akan tetapi, mereka semua berkumpul di sini, di satu sisi karena Luo Xiu membuat banyak kegaduhan sebelum meninggalkan pengasingannya, dan di sisi lain, mereka semua ingin melihat seberapa maju kemajuan yang telah dicapai orang lain. Namun, jelas mustahil untuk mengetahuinya hanya dengan melihatnya, karena aura setiap orang sangat terkendali. Kecuali jika terjadi pertarungan sungguhan, sulit bagi siapapun untuk memperkirakan batas kekuatan orang lain. Tak seorang pun memilih untuk mengambil tindakan, karena setelah keluar dari pengasingan, setiap orang memiliki wawasan baru dalam praktik mereka, dan prioritas utama adalah meningkatkan tingkat kultivasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi sesegera mungkin. Hari ini, setelah semua orang bubar, Luo Xiu masih tidak menyadari sama sekali kalau ada sosok yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Yang junior memberi penghormatan kepada yang senior. Ketika Luo Xiu berbalik dan melihat pihak lain, dia membungkuk hormat. Karena orang yang muncul adalah lelaki tua berpakaian putih yang mengaku telah menerima bimbingan dari Master Kekaisaran dan merupakan setengah dari kakak laki-laki Luo Xiu. Luo Xiu tetap menghormati senior ini, meskipun lelaki tua berpakaian putih itu tidak mengatakan apapun atau membuat janji apapun. Namun, setelah identitasnya terbongkar, tidak ada seorang pun dari istana Jiutian yang datang ke rumahnya selama dia mengasingkan diri. Ini berarti ada seseorang yang menolak tekanan dari istana Jiutian. Terlebih lagi, berdasarkan tingkat kultivasi tak terduga dari lelaki tua berpakaian putih ini, jika dia benar-benar ingin menyakiti Luo Xiu, dia tidak perlu bersusah payah seperti itu. Oleh karena itu, pria kuat dengan asal-usul misterius ini memiliki niat baik. Mungkin seperti yang dia katakan, dia pernah menerima bimbingan dari Master Kekaisaran dan dianggap sebagai setengah dari kakak laki-laki Luo Xiu, jadi dia akan menjaganya. Apa rencanamu akhir-akhir ini? Lelaki tua berpakaian putih itu tersenyum tipis, mencari tempat duduk, dan menatap Luo Xiu, seperti percakapan antara teman biasa. Saya ingin kembali dan melihatnya, kata Luo Xiu. Bab 3399 Istana Peri. Segala sesuatu di jalur kultivasi sulit diprediksi. Setelah 100 tahun pencerahan, banyak jenius di akademi telah menerima warisan yang menakjubkan. Beberapa orang yang awalnya tidak cukup menakjubkan telah mengumpulkan banyak pengalaman dan terjun ke dunia. Urutan level. Pertarungan memperebutkan obat ajaib Pavilion Harta Karun juga menginspirasi orang lain untuk bekerja keras. Jika tidak, akan sulit memperoleh sumber daya di masa mendatang. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif ini, semua orang bekerja sangat keras. Karena mereka semua tahu bahwa tidak akan ada orang biasa-biasa saja yang dapat datang ke True Self Academy. Mungkin Anda masih unggul pada tahap ini, tetapi selama Anda memiliki sedikit waktu, maka sedikit relaksasi dapat memungkinkan mereka yang sedikit lebih rendah dari Anda untuk melampaui Anda. Ledakan. Di True Self Academy, seorang pemuda yang kuat duduk bersila di puncak gunung batu. Dengan gunung batu ini sebagai pusatnya, terdapat formasi yang terukir di kehampaan. Jadi dia tidak akan diawasi oleh orang lain saat berlatih di sini atau mengganggu. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, bagaikan ada guntur yang menggelegar di antara langit dan bumi. Dia berdiri perlahan, tubuhnya kuat dan penuh tenaga. Aku tidak menyangka bahwa setelah dibelenggu selama bertahun-tahun, aku bisa membuat kemajuan pesat dalam waktu yang sesingkat itu. Pemuda itu menatap langit di kejauhan dan bergumam dalam mulutnya. Nama orang ini adalah Longgang. Ketika pertama kali datang ke Akademi Zenmei, dia bahkan tidak memadatkan satupun bayangan cakra sumber. Setelah bertahun-tahun, yang lain secara bertahap memadatkan 2 bayangan cakra sumber, atau bahkan 3. Roda sumber jalan adalah bayangan, tetapi dia selalu tetap di tempatnya. Faktanya, para tetua Akademi Diri Sejati juga mengamati para jenius ini di Akademi. Longgang juga telah mendengar beberapa rumor. Tampaknya beberapa tetua sangat kecewa dengannya. Beberapa orang telah mengusulkan untuk mengeluarkannya dari akademi. Dia tidak ingin membiarkan dia terus menyia-nyiakan sumber daya akademi yang terbatas di sini. Beruntungnya, tepat saat Longgang merasa ia tak dapat menahannya lagi, akademi tiba-tiba membuka warisan, dan ia mendapat warisan yang sangat cocok untuknya, dan wilayah kekuasaannya pun meningkat pesat. Pertama, ia memadatkan bayangan cakra sumber kedua, lalu memperoleh beberapa berkah di Pavilion Harta Karun Pengobatan Ilahi. Sekarang setelah kembali untuk beristirahat sejenak, ia memadatkan bayangan cakra sumber ketiga.
Harus dikatakan bahwa Longgang sangat bersemangat saat itu, karena dia tahu betul apa yang dilambangkan oleh bayangan padat dari 3 cakra sumber. Ini berarti bahwa dia sudah menjadi yang pertama di antara banyak jenius di True Self Academy. Dari seseorang yang dulunya dekat dengan dasar menjadi seseorang yang berdiri di puncak piramida, kesenjangan yang besar ini membuat Longgang sendiri merasa sedikit tidak percaya. Pada saat ini, riak-riak muncul di ruang yang tidak dapat dijelaskan. Seorang pria ramping berjalan dengan senyum lembut di wajahnya dan berkata, "Saudara Long benar-benar mengejutkan. Dia telah membuat kemajuan yang begitu cepat dalam waktu yang begitu singkat. Sungguh menakjubkan, rasanya seperti terlahir kembali." Kata-kata ini bukan sekadar pujian, tetapi kejutan nyata di hatiku. Lagi pula, dibandingkan dengan masa lalu, mantan Longgang memang sangat biasa di antara banyak murid Akademi Diri Sejati. Sekarang dia seperti burung pipit yang berubah menjadi burung phoenix, sangat berbeda dengan orang sebelumnya. "Kunmeng, aku juga mendengar bahwa kamu memasuki negara ini dengan sangat cepat." Longgang tersenyum ringan. Dulu dia adalah orang yang terpinggirkan, hampir tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Sekarang berbeda. Saat ia melompat dan memasuki urutan pertama benih, Longgang juga menjadi tokoh populer di antara banyak murid Akademi Zhenwo. Semua kekuatan utama ingin mengalahkannya. "Haha, meskipun aku telah membuat beberapa kemajuan, aku tidak dapat dibandingkan dengan saudara Long. Berdasarkan kecepatan kemajuan saudara Long, tidak akan butuh waktu lama sebelum aku dapat berada di puncak bahkan di urutan pertama," kata Kunmeng sambil tersenyum. "Orang-orang itu telah memadatkan 3 hantu cakra sumber sejak lama dan memasuki alam ini lebih awal dariku. Tidak mudah untuk mengejar mereka." Mengenai masalah ini, Longgang tidak memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, tetapi merasa cukup sadar diri. "Saudara Long, fakta bahwa Anda berpikir seperti ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pikiran yang sangat tenang. Namun, di antara banyak keajaiban dalam urutan pertama ini, yang paling misterius dan luar biasa adalah pria bernama Luo Xiu. Tetapi pria itu menghilang baru-baru ini," kata Kunmeng. "Aku benar-benar menantikan pertarungan dengannya." Mata Longgang berkedip. Meskipun dia tidak percaya diri, dia juga tahu betul bahwa yang paling kurang darinya saat ini adalah pertarungan. Karena dia perlu membuktikan dirinya melalui pertarungan besar. 100 tahun bukanlah waktu yang panjang dan tidak juga pendek. Selain Longgang, ada orang lain di True Self Academy yang telah menerima bimbingan dari leluhur mereka, sehingga memperjelas arah mereka sendiri dan mengalami kemajuan sangat cepat. Seorang pria berambut abu-abu bertelanjang dada berdiri di tengah danau kecil. Tubuhnya tergantung, jari-jari kakinya menyentuh permukaan danau, tak bergerak, sangat tenang, seperti patung. Namun, kesadaran jiwanya memengaruhi ruang, memanipulasi kekuatan ruang, dan menjalankan aturan pengaturan khusus. Berlatih saja tidak cukup. Menurut pengaturan guru, kamu juga harus pergi jalan-jalan untuk mendapatkan pengalaman. Tiba-tiba lelaki berambut abu-abu itu membuka matanya dan berbicara pelan pada dirinya sendiri. Titik. Yang disebut kembali. Yang aku datangi bukanlah alam tak berujung. Karena Luo Xiu tidak merindukan apapun tentang dunia Tao. Tempat yang ingin ditujunya adalah Laut Kekacauan, yaitu tempat di mana alam yang disebut tak berujung terhubung dengan dunia abadi. Alam Dao tak berujung juga merupakan bagian dari dunia abadi, tetapi dalam hal level, alam ini lebih rendah dibandingkan dengan zona dan area yang dikuasai oleh 9 tanah suci abadi. Alasan dia memilih datang ke sini adalah karena waktu telah lama berlalu dan dia sangat merindukan Yuer dan Siruo. Satu-satunya hal yang sedikit mengejutkan mungkin adalah Tianyong mengikutinya keluar. Di saat yang sama, jalan-jalan ini juga merupakan bentuk pengembangan diri. Relaksasi juga merupakan salah satu bentuk latihan, karena Luo Xiu akhir-akhir ini telah memperoleh banyak wawasan. Ia perlu mencerna wawasan ini, bukan untuk mempraktikkan Tao dan Dharma para pendahulunya, tetapi untuk mengambil intisari dari Tao dan Dharma para pendahulunya guna menyempurnakan jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan jalan Luo Xiu sendiri telah menyimpang dari jalan kultivasi ortodoks. Setelah memadatkan bayangan cakra sumber keempat, itu sendiri berarti bahwa ia akan memulai jalan kultivasi yang sama sekali berbeda dari yang lain. Di jalan ini, tidak ada seorang pun yang akan memberinya pengalaman atau wawasan untuk dipelajari. Ia perlu mengandalkan kebijaksanaan dan pemahamannya sendiri untuk menentukan arah umum dan kemudian menerapkannya. Lautan Kekacauan, Istana Abadi. Di Laut Kekacauan, Istana Roh Abadi dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat, dan pemilik istana-istana Roh Abadi adalah orang kuat di alam Kaisar Agung, yang sangat langka di dunia tempat Laut Kekacauan berada. Lagi pula,
Bahkan di wilayah yang dikuasai oleh 9 tempat suci tingkat abadi, para pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Agung semuanya terkenal, dan para tetua Akademi Diri Sejati juga berada di alam Kaisar Agung. Oleh karena itu, pada level Laut Kekacauan, alam Kaisar Agung cukup kuat untuk mendominasi. Jika itu adalah alam asal, bahkan alam asal yang paling lemah pun dapat menyapu tanpa terkalahkan. Istana Roh Peri adalah raksasa di Laut Kekacauan, dan secara umum, hanya sedikit biksu yang berani memprovokasinya. Tetapi pada saat ini, Istana Abadi menghadapi beberapa masalah. Bab 3400 Putri Ziyu. Istana Roh Abadi tergantung di atas sebuah danau spiritual. Danau ini sangat besar dan memiliki energi spiritual chaos yang melimpah. Meskipun jauh lebih buruk daripada tempat suci kultivasi seperti Akademi Diri Sejati, tempat ini dianggap terbaik jika ditempatkan di Laut Chaos. Tempat latihan. Ketika Luo Xiu dan Tianyong datang ke sini, sekelompok biksu berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang. Siapa yang datang? Di dunia sekitar Danau Linghu, ada banyak barisan formasi besar yang muncul samar-samar, seolah-olah tempat ini telah diblokir. Kami di sini untuk mengunjungi Tuan Istana Abadi, kata Luo Xiu. Istana Peri telah ditutup dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk atau keluar. Seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin, "Sudah kubilang, Istana Peri ditutup dan tidak boleh ada yang masuk atau keluar. Kalian boleh kembali ke tempat asal kalian dan jangan membuat masalah." Apa kalian mengerti? Ada sedikit rasa dingin di mata pria parubaya itu, dan ada juga sedikit rasa dingin dalam kata-katanya. Ancaman yang terselubung. Apakah Istana Abadi dalam masalah? Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit. Kalian pasti bukan biksu dari Istana Abadi, kan? Tianyong, yang berdiri di samping Luo Xiu, jelas menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, dan menatap Luo Xiu dengan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, identitas Luo Xiu sangat istimewa, dan dia khawatir apa yang terjadi di sini mungkin dilakukan oleh seseorang dengan niat yang disengaja untuk menargetkannya. Tianyong dapat memikirkan hal ini, dan Luo Xiu tentu saja dapat memikirkannya juga. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengabaikan urusan Istana Xianling. Belum lagi Tai Sang Yu adalah ayahnya di kehidupan sebelumnya dan memiliki hubungan ayah anak. Istrinya, teman-temannya, dan banyak orang lainnya berada di Istana Abadi. Jika sesuatu terjadi pada mereka karena dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan bertanya jika memang tidak seharusnya bertanya. Aku akan memberimu 3 napas untuk segera pergi. Jika tidak, kau tidak perlu pergi. Pria parubaya itu mencibir, lalu mengangkat tangannya. Sekelompok biksu di belakangnya menyebar, mengepung Luo Xiu dan Tianyong. Dia jelas bisa melihat bahwa Luo Xiu dan Tianyong masih sangat muda, dan jejak waktu di tubuh mereka relatif tipis. Mereka hanya berlatih dalam waktu singkat, dan beberapa dari mereka masih sangat muda. Bahkan jika mereka jenius, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Wajah Luo Xiu juga menjadi gelap. Dia melirik orang-orang ini dengan dingin, dan berkata, "Aku juga akan memberimu 3 napas untuk memberitahuku apa yang terjadi di Istana Abadi, dan kemudian aku akan mempertimbangkan bagaimana menghadapimu." Dasar pengecut, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap kasar padaku? Teriak pria parubaya itu dengan marah, penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, kultivasi orang ini berjalan lancar, dan dia jelas merupakan orang kuat di atas level ke-7 Sein. Di area Laut Kekacauan ini, dia sudah dianggap sebagai master yang sangat kuat. Namun, Luo Xiu telah bertemu terlalu banyak biksu tingkat ini dan tidak menganggap mereka serius sama sekali. Bertindak gegabah, Luo Xiu melangkah maju, dan saat telapak kakinya mendarat di tanah, aura yang luas dan agung keluar dari tubuhnya seperti seekor naga liar. Ledakan. Kekosongan itu terguncang. Dampak dari momentum itu seperti dampak dari gunung sihir kuno. Wajah pria parubaya di seberangnya berubah drastis. Seolah disambar petir, tubuhnya terbang di tempat dan jatuh ke danau spiritual. Hal ini membuat para biksu lain di sekitarnya tercengang dan terkejut. Kalian harus tahu bahwa dia adalah seorang master di tahap akhir Sein Realm. Ledakan. Gelombang air bergulung-gulung, kolom air tiba-tiba membubung tinggi, dan lelaki parubaya itu bergegas keluar dari danau spiritual. Saya melihat bercak darah menggantung di sudut mulutnya, dan darah mengalir dari mata dan lubang hidungnya. Dia tampak sangat malu dan berteriak, "Bunuh dia!" Namun, para biksu yang dikepung tidak berani mengambil tindakan. Mereka semua saling memandang dengan bingung. Tidak seorang pun ingin menjadi orang pertama. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang bodoh.
Bahkan para guru besar di tahap akhir Saint Realm pun terluka parah oleh orang ini hanya dengan momentumnya. Orang-orang ini jika Anda bergegas maju, apa bedanya dengan ikan sampah? Tidak peduli seberapa banyak ikan beraneka ragam yang ada, apakah mereka masih bisa memakan buaya buas? Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Ketika dia berpikir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada istana abadi, hati Luo Xiu mendidih dengan niat membunuh. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melakukan tendangan voli. Berdengung, energi pedang bagaikan pedang yang membelah galaksi dan langsung menuju ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu meraung dengan rambut acak-acakan dan menggunakan kultivasinya secara ekstrim, mencoba menahan serangan energi pedang ini. Akan tetapi, semua yang dilakukannya sia-sia, dan senjata sihir pertahanan yang dipersembahkannya tidak memberikan pengaruh sama sekali, malah langsung terpotong-potong. Kaki. Jurang yang sangat besar bagaikan jurang terpahat oleh energi pedang, dan pria parubaya di tahap akhir alam suci itu lenyap begitu saja tanpa jejak, seakan-akan dia tidak pernah ada di dunia ini. Jika para biksu di alam suci dikatakan yang terkuat, maka mereka yang berada di Akademi Diri Sejati Dunia Abadi adalah yang terkuat. Terus terang saja, murid terendah dan terlemah di akademi dapat membunuh orang ini dengan mudah. Belum lagi Luo Xiu, yang akan kesulitan menemukan lawan di akademi. Sungguh momentum yang kuat. Di kejauhan, terdengar suara dengusan dingin. Orang yang datang adalah seorang wanita, mengenakan jubah ungu dengan ikat pinggang giok yang diikatkan di pinggangnya. Dia masih memamerkan sosoknya yang angkuh dan memiliki wajah yang cantik, tetapi ekspresinya sangat dingin. Siapa kamu? Apakah kamu dari Istana Roh Abadi? Luo Xiu mengangkat matanya dan menatap wanita itu dan bertanya. Aku penasaran siapa dirimu. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Wanita itu menatap Luo Xiu dan berkata kepada seorang pria kekar yang mengikutinya dari belakang. Zan Kui, pergi dan coba dia. Lelaki bernama Zan Kui itu, perkasa dan tinggi, mendengarkan perkataan wanita itu, melangkah maju, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras, bagaikan raksasa purba yang sedang marah, mengguncang langit. Jelas, ini adalah pria yang kuat, dan dia telah mencapai tingkat guru suci, dan dia juga seorang master di alam yang sama. Orang seperti itu bisa saja berada di mana saja di laut kekacauan, tetapi dia tampaknya hanya bawahan wanita ini. Hanya karena suaramu keras bukan berarti kau kuat. Karena kau tidak mengatakan siapa dirimu, aku akan membunuhmu sampai kau mengatakannya. Sambil berbicara, Luo Xiu berdiri diam dan meninju ke udara. Tanda pukulan menembus langit, membentuk jejak gelap dan merobek langit. Ledakan. Dalam sekejap, bekas tinju itu sudah ada di depan Zan Kui dan menghabisinya di tempat, darah muncrat dari mulutnya. Segera setelah itu, Luo Xiu masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia melambaikan tangannya di udara, dan sebuah telapak tangan besar melintasi langit. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, meraih sambaran petir dari kehampaan dan memadatkannya menjadi pisau. Engah. Darah berceceran, dan bahkan seorang master di puncak Saint Realm pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Luo Xiu. Dia dipotong langsung dari pinggang, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Sampai saat ini, Luo Xiu terus berjalan mondar-mandir, menatap wanita itu. Sekarang bisakah kau memberitahuku, siapakah kau, dan apa tujuanmu menghalangi Istana Abadi? Lancang sekali. Siapa kau berani menanyaiku? Wanita berpakaian ungu itu sangat sombong. Meskipun Luo Xiu menunjukkan kekuatan besar satu demi satu, dia tetap tidak tampak takut sedikit pun. Hal yang sama, aku tidak ingin bertanya lagi. Luo Xiu menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang tajam terbentuk menjadi ujung yang berdarah, mengelilingi tubuhnya seperti angin puyuh. Bersambung.